Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di video sebelumnya sudah kita pelajari tentang huruf hijaiyah, cara menyambung huruf, mengetahui perubahan huruf dari bentuk asalnya ketika disambung. Artinya, huruf-huruf hijaiyah tersebut ada kalanya berubah bentuk ketika disambung. Semua itu sudah kita pelajari di video sebelumnya. Berikutnya kita juga sudah mempelajari tentang bacaan mad, yaitu fathah dengan alif. Maksudnya ada huruf berharakat fathah. Contoh di sini kha, ya khafuna. Fathah dengan alif, kasroh dengan ya, apapun hurufnya ketika berharakat kasroh. Setelah itu ada ya mati, maka dibaca panjang, yaitu termasuk huruf mad. Selanjutnya juga ada dhammah dengan waw mati. Apabila ada huruf apapun berharakat dhammah kemudian ada waw mati, maka juga dibaca panjang. Ya khafuna, ya suquna. Jadi panjangnya kha, fu, su, qu ini sama. Ya khafuna tidak boleh dibaca ya khafuna, tidak boleh. Antara kha dan fu panjangnya sama. Ya khafuna, ya suquna, la yufuna, yuhituna, dan begitu seterusnya. Setelah kita mempelajari tentang huruf mad dan juga mengenai harokat fathah, kasroh, dhammah, a, i, u, ba, bi, bu, dan seterusnya sampai ya, yu. Yang perlu kita ketahui juga bahwasannya dalam Al-Quran itu juga ada harokat yang namanya tanwin. Silahkan simak kembali video sebelumnya tentang harokat dalam Al-Quran. Apa tanwin itu? Yaitu tanwin ada fathatain, kasrotain, dhammatain. Fathatain itu artinya dua fathah, yaitu ada dua fathah di atas. Ini fathatain. Bunyinya seperti ada tambahan an. Jadi baban. Ba ketika berharakat fathatain menjadi ban. Baban. Tatan, sasan, jajan, zazan, zazan, dan selanjutnya. Ingat, yang membedakan antara fathatain, kasrotain, dhammatain, kalau fathatain ini biasanya disertai alif, jadi ada alifnya, beda dengan kasrotain dan dhammatain. Contoh babibu, ban, bin, bun. Cara bacanya ketika berharakat tanwin. Kita ulangi kembali. Tanwin itu adalah dua harokat di atas namanya fathatain, dua kasroh di bawah namanya kasrotain, dan dua dhammah di atas namanya dhammatain. Ketiganya ini disebut tanwin. Yang membedakan di sini, kalau fathatain artinya dua fathah di atas disertai alif, kalau kasrotain dan dhammatain ini tidak ada. Seperti yang sudah dijelaskan barusan, tanwin itu atau fathatain, kasrotain, dhammatain itu bunyinya seperti an. Kalau ba menjadi ban, kalau bi menjadi bin, kalau bu menjadi bun. Jadi ban, bin, bun. Sasisu ketika berharakat tanwin dibaca san, sin, shun. San, sin, sun. Seperti itu ya. Amilu menjadi amilun. Kenapa ain ini panjang? Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, karena ain berharakat fathah, setelah itu ada alif, maka ini disebut bacaan mad atau panjang. Jadi dibaca amilu, tidak boleh dibaca amilun, dibaca amilun. Basyiron,
Basyiron. Kenapa shin panjang? Seperti yang sudah dijelaskan barusan, shin berharkat kasroh, kemudian ada ya mati, yang mana kita tahu sebelumnya huruf mat itu fathah dengan alif, kasroh dengan ya, dan dhammah dengan waw mati. Nadhirun, qadiru, qadirun, dan begitu seterusnya. Contoh-contoh mengenai tanwin bisa kita praktekkan pada kalimat-kalimat berikut. Haditsu Musa, di kasroh ada ya mati berarti panjang. Musa mim mati mim dhammah berharkat dhammah ada waw mati berarti harus dibaca panjang. Sedangkan sinnya di sini berharkat berdiri seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ketika ada harokat berdiri maka harus dibaca panjang sama dengan kasroh dengan iya, dhammah dengan waw, dan fathah dengan alif, panjangnya sama. Jadi bacanya haditsu Musa, haditsu Musa, qiradatan khasyiina, qiradatan khasyiina. Di sini khusus tak yang penulisannya seperti ini, bulat, ada titik, kemudian berharkat fathatain, maka ini tidak disertai dengan alif seperti tijaratan. Kecuali huruf-huruf yang lain biasanya latifan ada alif. Khusus tak yang seperti ini, bulat, ada titik di atas dua, kemudian berharkat fathatain, maka tidak disertai alif. Qiradatan khasiina, tijaratan hadiratan, munafiqina munafiqati, faqala li sahibihi. Perhatikan, kita ingat di video sebelumnya, perhatikan lebih-lebih di akhir kalimat. Maksudnya dari kalimat pertama ke kalimat selanjutnya hati-hati, jangan sampai dibaca seret. Faqala li sahibihi, tidak boleh, tapi dilangsungkan. Faqala li lali gitu. Jadi tidak boleh dibaca faqala, tidak boleh dibaca faqala li sahibihi wa adzabun azimun. Kita praktekkan di surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan. Perhatikan di sini fathatain. Ada tanwin, itu dua fathah di atas disebut fathatain. Ketika ini waqaf, yang membedakan antara fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Ketika fathatain ini waqaf artinya berhenti, di dhabhan ini berhenti, maka dhabhan dibaca dhabha, artinya satu harkat di atas ini hilang dan dibaca panjang karena ada alif. Wal 'adiyati dhabha, seperti itu. Wal 'adiyati dhabha. Penjelasan tentang waqaf nanti ketika sudah sampai di penjelasan bab waqaf. Untuk sementara sekedar pengetahuan saja bahwasannya dhabhan kalau kita waqaf artinya berhenti di huruf yang berharkat tanwin, fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Itu ada perbedaan antara fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Kalau fathatain ini kita berhentinya menjadi satu harkat, yaitu dibaca dhabha. Karena di sini ada alif, maka dibaca panjang. Wal 'adiyati dhabha, wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha. Misalnya di sini, misalnya contoh, kita cari contoh yang lain. Ini inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Karena di sini berharkat kasrotain, tanwin di bawah,
dua kasroh di bawah. Ketika misalnya kita berhenti di sini, yauma idzin, kalau fathatain kita berhenti menjadi dhabha, artinya satu fathah hilang menjadi dhabha. Tapi kalau kasrotain itu kedua-duanya hilang, kasrotainnya hilang. Inna rabbahum bihim yauma idz, berhentinya seperti itu, bukan menjadi yauma idzi, tidak seperti fathatain, tidak, tapi langsung sekaligus hilang tanwinnya, yauma idz, seperti itu. Begitu juga dengan dhammatain. Ketika kita waqaf atau berhenti di dhammatain, maka dhammatainnya hilang, artinya huruf yang berharkat dhammatain itu menjadi sukun. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Di sini banyak sekali huruf-huruf mad, artinya bacaan-bacaan panjang. Ain wal 'ad dibaca panjang karena ada harokat berdiri. Wal 'adiyah juga panjang karena berdiri. Falmu, mimnya berharkat dhammah, ada waw mati juga panjang. Iya berharkat berdiri dibaca panjang atau mad. Fal mughi, uin kasroh, ada ya mati. Ar-ra fathah berdiri juga panjang. Maka antara a iya, mu iya, mughi ri ra ini panjangnya harus sama, tidak boleh panjang sebelah. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Perhatikan, ingat, tidak boleh dibaca wal 'adiyati dhabhan, fal muriyati qadhan, fal mughirati subhan, tidak boleh. Kalaupun mau dibaca dhabhan harusnya diwasal, artinya disambung, tidak boleh berhenti di sini. Wal 'adiyati dhabhan, fal muriyati qadhan, fal mughirati subha, seperti itu. Selanjutnya kita ingat bahwasannya huruf mad bacaan panjang itu fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, dan dhammah dengan waw mati. Beda halnya apabila ada fathah kemudian ada ya mati. Hati-hati, diperhatikan, diteliti. Kalau dini ini termasuk bacaan mad karena dalnya kasroh ada ya mati, tapi kalau daini itu tidak boleh dibaca panjang, tapi danya fathah kemudian ada ya mati. Ingat, tidak boleh dai tidak boleh, tapi dai. Aina da fathah ada ya mati, dai. Ain fathah ada ya mati, ai, seperti itu. Jadi kifah baca panjang karena kaf kasroh ada ya mati, berarti bacaan mad. Kemudian ketika fathah ada ya mati tidak termasuk mad, jadi bacanya kaifa, haitsu, seperti itu. Hati-hati dalam membaca. Fajama'a kaidahu, jadi kaf fathah ada ya mati, kaida. Fajama'a kaidahu li ghulamaini yatimaini bainahuma la'ibina yakiduna kaida. Begitu juga dengan dhammah dan waw mati, yaitu bacaan mad selanjutnya ada dhammah
dan waw mati. Tuba harus dibaca panjang karena ada huruf berharakat dhammah, ada waw mati, maka harus dibaca mad atau panjang. Tuba. Akan tapi ketika ada huruf berharakat fathah kemudian ada waw mati, maka bukan termasuk bacaan mad. Kalau matnya dibaca tuba panjang, tapi kalau ini berharakat fathah tidak boleh dipanjangkan. Kan tapi bacanya taubah, sufa, saufa, jufa, jaufa, luha, lauhun, seperti itu. Coba perhatikan di surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha. Wallaili. La ada ya mati, lamnya fathah, ada ya mati. Wallai. Bukan wallaili, wallaili, tapi wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Ain, perhatikan perbedaan antara ain dan hamzah. Inna sa'yakum, bukan sa'yakum tapi dia masih mengalir. Sa'yakum bukan sa'yakum lasyatta, tapi harus dibaca inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yuni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda. Seperti itu. Hati-hati dalam membaca, perhatikan masing-masing huruf dan kalimatnya. Kita ingat sebelumnya bahwasannya ada sebagian huruf hijaiyah yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya, namun tidak bisa disambung dengan huruf yang setelahnya. Contoh salah satunya waw ataupun alif, dan ada sebagian huruf lagi yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Silahkan simak kembali video sebelumnya untuk memastikan huruf apa saja yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contoh di sini waw. Waw tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, namun bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Alif juga perhatikan. Kemudian lam. Kita ingat sebelumnya perubahan bentuk lam ketika bersambung. Perhatikan, penulisan lam ditulis sempurna ketika berada di akhir kalimat. Apabila lam itu ada di awal dan tengah kalimat, maka penulisannya seperti ini. Itu lam. Alif juga seperti itu. Alif, karena alif tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, namun bisa disambung dengan huruf sebelumnya, maka penulisan alif ketika di tengah seperti ini. Wan nahari. Misalnya huruf berdiri ini bersambung dengan ro, huruf yang setelahnya, maka bisa dipastikan ini bukan alif melainkan lam. Itu yang membedakan. Wan nahari idza tajalla. Salah satu fungsi kita mengetahui cara menyambung huruf, mengetahui perubahan bentuk huruf dari bentuk asalnya ketika disambung, salah satunya adalah seperti ini. Seharusnya antara lam dan alif ini bisa disambung. Lam dengan alif bisa disambung menjadi lam alif. Karena di sini tidak disambung, walaili tidak disambung,
maka kita bisa mengetahui bahwasannya antara walaili dan idza ini kalimat berbeda, artinya bukan satu kalimat. Kenapa kita bisa tahu? Karena alif ini seharusnya bisa disambung dengan lam, berhubung di sini tidak disambung. Ini menunjukkan bahwasannya walaili ini kalimat lain dan idza kalimat lain. Itu salah satu fungsi kita mengetahui, mempelajari perubahan bentuk huruf dari bentuk asalnya dan juga mengetahui cara menyambung huruf. Mungkin sampai di sini yang bisa kita pelajari untuk sementara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dicoba dan mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang lebih mencintai Al-Quran.